Bro, lo pernah nggak lihat tukang ojol duduk di pinggir jalan, nunggu orderan yang nggak masuk-masuk? Atau mungkin lo sendiri pernah jadi ojol? Gue tahu banget rasanya karena gue juga pernah ada di posisi itu. Kalau nggak percaya, lo bisa cek video gue yang dulu, yang sering gue upload di channel ini. Panas-panasan, hujan-hujanan. Bahkan kadang seharian cuma dapat 30.000. Capek banget kan bro? Hari ini gue mau ngomong blak-blakan. Realita pahit jadi ojol. Bukan buat ngejatuhin, tapi biar lo sadar kondisi sebenarnya. Dan lo bisa ambil langkah lebih cerdas. Realita kerja jadi ojol. Penghasilan nggak pasti. Kadang sehari bisa tembus 200.000, tapi besoknya bisa drop cuma 40.000. Nggak ada jaminan stabil. Jam kerja panjang. Banyak ojol yang di jalan 10-12 jam. Tapi setelah dipotong bensin, servis motor, pulsa HP yang tersisa tipis banget. Kalau sakit, gas nol penghasilan. Ojol itu kerja pakai badan. Begitu lo tumbang, langsung berhenti. Nggak ada cuti, nggak ada gaji tetap. Tekanan keluarga. Buat yang udah berkeluarga, beban makin berat. Anak butuh sekolah, dapur harus ngebul, orang tua minta nafkah. Stigma masyarakat. Ada yang bilang, ojol mah gampang, tinggal bawa motor. Padahal kenyataannya, mental ditempa tiap hari. Ketemu customer macem-macem, kadang baik, kadang nyebelin. Jadi jelas ya bro, jadi ojol itu keras banget. Tapi jangan salah, dari kerjaan keras ini juga ada banyak pelajaran hidup yang bisa bikin lo naik kelas. Itu yang bakal gue bahas di part berikutnya. Nilai positif jadi ojol. Tadi gue udah bahas realita pahit jadi ojol. Tapi bro, jangan salah. Meskipun pahit, bukan berarti nggak ada manisnya. Gue pribadi ngerasain banyak banget nilai positif waktu jadi ojol, dan ini yang bikin gue bisa naik level. Nilai positif, belajar disiplin dan konsisten. Setiap hari, bangun pagi, ngejar orderan pertama, itu ngelatih lo biar terbiasa produktif. Ini basic skill yang dipakai di semua bidang kerja. Mental baja, lo harus tahan macet, panas, hujan, customer bawel, bahkan kadang ditipu. Dari sini mental lo ditempa. Itu bekal luar biasa kalau suatu hari lo bikin usaha sendiri. Ini nggak berlebihan, ini serius bro. Skill manajemen keuangan. Ojol ngajarin lo cara ngatur uang yang tipis banget. Gue inget dulu penghasilan 100.000 harus bagi buat bensin, makan, pulsa, nabung, nafkahin istri, kebutuhan anak, nabung buat buka, usaha. Dan ternyata dari situ gue belajar gimana caranya memprioritaskan kebutuhan, jaringan dan relasi. Ketemu banyak orang tiap hari, bikin lo terbiasa komunikasi. Kadang dari penumpang bisa dapat peluang lain. Ada yang nawarin kerjaan, ada yang ngajak bisnis kecil-kecilan. Kesempatan naik level. Banyak teman ojol gue yang akhirnya buka warung makan, bengkel, atau jualan online. Modalnya dari hasil narik tiap hari. Gue sendiri dulu mulai usaha jualan online kecil-kecilan karena disiplin nyisihin hasil ojol. Jadi intinya, meskipun jadi ojol itu berat, ada banyak pelajaran berharga yang bisa lo ambil. Dengan catatan kalau lo mau belajar itu nggak cuma di kelas bro. Nah pertanyaannya sekarang, gimana cara lo nggak terjebak di situ doang, tapi bisa naik kelas? Itu yang bakal gue bahas di part selanjutnya. Strategi dan tips buat ojol naik level. Bro, jadi ojol itu bisa dibilang kayak sekolah kehidupan, tapi kalau lo cuman stuck di situ doang tanpa strategi, ya bakal gitu-gitu aja. Nah, di part ini gue mau share tips praktis biar lo bisa naik level. Tips dan strategi. 1. Pisahin duit operasional dan duit harian. Jangan dicampur bro. Contoh, sehari lo dapat 200.000, minimal 50.000 buat bensin dan perawatan motor, 100.000 buat kebutuhan rumah, sisanya tabung. Kalau dicampur, ujung-ujungnya selalu tekor. Target harian yang realistis. Jangan kejar angka gede tanpa perhitungan. Misalnya, lu target 10-12 order per hari. Kalau udah kecapai, stop dan pulang. Karena makin lama di jalan, makin besar risiko kecelakaan dan motor rusak. 3. Catat penghasilan dan pengeluaran. Lu bisa pakai buku kecil atau aplikasi catatan keuangan seperti aplikasi Seperan. Banyak ojol yang gagal nabung karena nggak tahu duitnya lari kemana. Catatan ini bikin lo lebih sadar. 4. Jangan malu cari sampingan. Jadi ojol bisa fleksibel. Lo bisa sambil jualan kopi kecil-kecilan,
pas lagi nunggu order, atau kayak cara gua jualan online, dropship, atau bahkan bisa sambil vlog, bangun channel YouTube, jangan bergantung 100% ke aplikasi. Perlu upgrade skill. Gunain waktu senggang buat belajar skill baru. Misalnya belajar digital marketing, editing, atau skill teknis lain. Percaya gua, banyak ex-ojol yang sekarang kerja kantoran atau bikin usaha sendiri karena mereka upgrade diri. 6. Nabung buat modal. Gue dulu punya prinsip, ojol itu pintu masuk, bukan tujuan akhir. Jadi setiap hari gue paksa diri buat nyisihin 20-30 ribu. Emang kecil, tapi lama-lama bisa jadi modal usaha. 7. Jaga kesehatan. Jangan sampai karena sibuk ngejar order, lu lupa makan sehat dan olahraga. Karena kalau sakit, nggak ada yang nanggung. Ingat, tubuh lu adalah aset utama. Bro, tips-tips ini bukan sekadar teori. Gue dulu ngerasain sendiri. Dan ada banyak cerita inspirasi ojol yang berhasil keluar dari zona sulit itu. Nah, di part 4, gue bakal ceritain kisah nyata biar lu makin semangat. Bro, gue tahu jadi ojol itu keras banget. Tapi gue juga tahu ada banyak cerita keren yang lahir dari jalanan. Gue kasih lo beberapa kisah nyata yang bisa bikin lo sadar kalau kesempatan itu selalu ada. Ada temen gue bro, dia kerja ojol full time 3 tahun. Tapi dia punya kebiasaan sederhana. Setiap hari nyisihin 10 ribu rupiah. Kedengerannya receh kan? Tapi dalam setahun dia udah bisa kumpulin lebih dari 3,5 juta. Akhirnya duit itu dipakai buat buka warung kopi kecil di depan rumahnya. Sekarang, ojol masih jalan tapi warung kopinya makin rame. Dan itu sumber pemasukan tambahan. Ada juga kisah viral bro, seorang ojol yang tiap nunggu order, dia bawa laptop butut. Dia belajar coding otodidak dari YouTube. Awalnya cuma coba-coba bikin aplikasi sederhana. Lama-lama jago, dapat job freelance dari luar negeri. Sekarang, dia udah pensiun dari ojol dan fokus kerja online dengan penghasilan dolar. Gue juga pernah ada di titik itu bro. Panas-panasan di jalan, nahan lapar, bahkan obat promah selalu gue stok di kantong jaket hijau gue. Biar bensin cukup. Tapi dari situ gue belajar menabung. Gue belajar sabar, gue belajar gimana kerasnya hidup. Dan itu yang bikin gue mikir, gue nggak bisa selamanya kayak gini. Gue mulai sisihin duit, mulai cari peluang lain. Alhamdulillah, dari ojol gue bisa buka usaha, jualan online kecil-kecilan. Nggak gede, tapi bikin gue jauh lebih tenang, udah bisa bikin rumah sendiri, udah kebeli motor tambahan buat operasional nganter paket ke kurir JNI. Sampai sekarang, kalau lagi turun hujan, gue sering keinget gimana capeknya, dan pengen ngeluh kalau hujan saat nyari orderan bro, itu sedih banget sih. Bro, intinya bukan soal lo kerja apa, tapi soal gimana lo punya strategi, mindset, dan kemauan buat maju. Ojol bisa jadi batu loncatan, asal lo nggak stuck di zona nyaman. Jadi, setelah lo tahu pahit manisnya jadi ojol, tips biar naik level, sampai cerita inspirasinya, sekarang gue mau rangkum semuanya biar lo inget terus. Bro, jadi begini, hidup sebagai ojol emang bukan jalan yang mudah. Gue ngerti banget capeknya, panasnya, bahkan rasa minder kalau dibandingin sama orang lain. Tapi justru dari titik itu, lo bisa nemuin kekuatan lo sendiri. Rangkuman poin penting. 1. Realita ojol, keras, jam kerja panjang, penghasilan nggak selalu stabil. 2. Resikonya, kalau sakit atau ada masalah, pendapatan bisa langsung drop. Tips naik level. Hemat, atur waktu, sisihin duit, upgrade skill. 4. Cerita inspirasi. Banyak yang berhasil menjadikan ojol batu loncatan untuk usaha atau karir baru. Gue paham banget bro, jadi tulang punggung keluarga itu berat. Gue tahu lo nggak cuma mikirin diri lo sendiri, tapi juga orang tua, istri, anak, bahkan adik-adik lo. Waktu gue ngojol, anak gue masih umur 3 tahun. Banyak bro, pengeluaran yang harus gue penuhi. Lo mungkin sering ngerasa dunia nggak adil, tapi ingat, lo itu pejuang. Setiap tetes keringat, lo ada maknanya. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo tercerahkan, jangan lupa share ke teman-teman ojol lo, atau siapapun yang lagi berjuang di jalan. Karena bisa jadi, satu video ini jadi pemantik semangat buat lo, juga mereka. Ingat bro, roda motor boleh terus berputar, tapi jangan biarin hidup lo muter di tempat. Gue yakin lo bisa naik level.
Subscribe video ini biar kita bisa ngobrol kayak gini lagi dengan pembahasan yang bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semangat, salam satu aspal.